Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik menguat 0,12% di menit-menit terakhir jelang penutupan di perdagangan di hari Senin, dan penguatan IHSG ditopang oleh sektor teknologi dengan penguatan signifikan. Saham termahal di Bursa Efek Indonesia yaitu adalah DCII di 11,95%. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berbalik menguat 0,12% di menit-menit terakhir penutupan perdagangan Kamis ke level 6.445,96. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor teknologi menguat 3,39%, sektor barang baku naik 1,64%, dan sektor perindustrian di zona hijau menguat 0,43%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor energi turun 0,68%, dan sektor infrastruktur melemah 0,57%, dan sektor barang konsumen primer koreksi 0,56%. Sektor teknologi terkerek oleh emiten Toto Sugiri atau saham PT DCI Indonesia Tbk yang naik 11,95% ke level Rp170.000 per saham dan menjadi penggerak utama IHSG. Dengan kontribusi 23,68 indeks poin ke penguatan IHSG. Lalu dari sektor barang baku, penopang utama IHSG juga datang dari saham PT Aman Mineral International Tbk yang ditutup menguat 3,50% di level Rp6.650 per saham dan menyumbang 7,12 indeks poin terhadap penguatan IHSG. Saham PT Bank Sentral Asia Tbk tercatat menjadi pemberat utama IHSG, ditutup melemah 2,35% di level Rp8.300 per saham dengan kontribusi 11,95 indeks poin terhadap pelemahan IHSG. Selain itu, saham PT Bayan Resources Tbk ditutup melemah 1,62% di level Rp19.675 per saham dan berkontribusi 8,7 indeks poin ke pemberat laju IHSG. IHSG masih diselimuti oleh sentimen negatif seiring dengan aksi jual oleh investor asing yang masih berlangsung, di mana di sepanjang tahun berjalan net foreign sale telah mencapai Rp49,57 triliun. Investor diperkirakan masih menunggu perkembangan perang terutama antara Amerika Serikat dan China. Terbaru, China mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara mitra dagang agar tidak menyepakati kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat jika hal itu merugikan kepentingan Beijing. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, di tengah berbagai macam sentimen pemberat, IHSG kemarin ditutup menguat tipis saja di penutupan perdagangan sesi 2. Bagaimana sebetulnya pergerakannya ataupun proyeksi pergerakannya hari ini, nanti kita akan bahas. Sementara kita akan lihat market spotlight di hari Selasa 22 Maret 2025, diantaranya adalah IHSG yang menguat 0,12% ke level 6.445 di tengah sentimen surplus neraca perdagangan. Kemudian dari teknologi yang memimpin penguatan sektoral, saham DCI yang naik 11,9% dan saham perbankan lesu BBCA memimpin pelemahan 2,35%. Agenda ekonomi pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Dari Amerika Serikat ada pidato anggota FOMC Harker, kemudian dari Uni Eropa pidato Gubernur ECB Lagarde, dari Jepang IHK Inti Bank of Japan, kemudian juga dari Korea Selatan ada indeks harga produsen, dari Hong Kong tingkat pengangguran kemudian dari New Zealand ada data soal neraca perdagangan. Dan agenda emiten pemirsa, BTPN dan juga Keju menggelar RUPS. DCI juga akan menggelar RUPS, begitu juga dengan Live. Sementara BKSW dan juga DRMA juga akan menggelar RUPS. Sementara LPPF ex dividen tunai, BNLI, DPS dividen tunai, dan JPF ex dividen tunai. Dan berikutnya kita akan lihat pembukaan dari bursa utama Asia di pagi hari ini.
Ya, untuk bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei dibuka melemah 0,19% di level 34.214, SCI Singapura dibuka menguat 0,45% di level 3.775, Kospi Korea dibuka menguat 0,19% di level 2.493 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 1,61% di level 21.395. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung melalui video conference ada Bapak Praska Putrantio, CEO dari Advisor.id. Selamat pagi Pak Praska. Ya, selamat pagi, Mas Vicky. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di The Market Buzz pagi hari ini. Semoga kita sehat selalu Pak Praska. Bicara mengenai apa yang kemudian terjadi di Amerika Serikat, ada dinamika yang nampaknya ini juga cukup menjadi concern oleh pelaku pasar dan ini sebetulnya terrefleksi kekhawatirannya ataupun concernnya terkait dengan pelemahan dari Wall Street yang melemah signifikan. Salah satunya adalah terkait dengan serangan yang dilakukan oleh Donald Trump kepada Ketua The Fed Jerome Powell terkait dengan kebijakan-kebijakannya. Donald Trump menginginkan adanya penurunan suku bunga acuan, tapi kemudian itu tidak kunjung dilakukan oleh Jerome Powell begitu. Kalau kita lihat wacana pemecatan Jerome Powell sebetulnya secara mekanisme mungkin atau tidak ada campur tangan dari pemerintah lah ya untuk kemudian mengotak-atik jabatan di Bank Sentral, to be exact the Fed di Amerika Serikat, Pak Praska. Ya baik, jadi kalau dari pendapat saya tentu saja hal itu tidak mungkin terjadi ya, apalagi kalau dalam hal misalnya kondisi pemecatan itu disebabkan oleh faktor perbedaan pendapat atau ekspektasi terhadap suatu kebijakan Bank Sentral, di mana Bank Sentral sendiri kan tentu saja dalam hal menentukan suatu arah perubahan ya, terutama di suku bunga ini kan sudah mempertimbangkan banyak faktor seperti itu, dari sisi perkembangan inflasinya, dari sisi katakan kondisi ekonomi sektorialnya dan berbagai macam hal lain yang sifatnya fundamental, dan tentu saja itu sudah disesuaikan juga dengan harapan pasar yang lebih ideal, bukan hanya sekedar pada harapan yang sifatnya jangka pendek tapi pada jangka panjang dan lebih stabil. Mereka seperti, dan juga kalau saya lihat di sini kan secara konsensus ya kan dari probabilitas untuk meeting tanggal 7 Mei ya, dan untuk Federal Reserve Rate itu sekitar probabilitas 66,3% masih mengharapkan suku bunga dipertahankan stabil di 4,5% seperti itu. Dan tentu saja memang kenapa dari Presiden Donald Trump tentu mengharapkan suku bunga turun, karena kalau saya lihat kan pergerakan dari imbal hasil obligasi Amerika Serikat ini kan tampaknya yang tadi ya sempat menurun ya, sempat di bawah 4% sedikit ya, itu kembali melonjak ke 4,4% ya, bahkan mendekati ke level 4,5%. Ini artinya dalam tanda kutip kegagalan ya dari Presiden Donald Trump dengan jargon perang dagang itu untuk mendorong ekonomi Amerika Serikat tampak lebih menguat, dolar menguat dan membuat yield itu jadi kecil ya. Itu malah kebalikannya, justru terjadi pelepasan suatu obligasi Amerika Serikat ya, oleh negara-negara lain yang memegangnya, apalagi di tengah tensi perang dagang yang semakin meningkat. Dan juga Tiongkok pun juga sebagai salah satu pemegang obligasi Amerika Serikat terbesar, dan ini tentu saja menjadi tantangan yang besar buat Amerika Serikat sendiri, yang dalam tanda kutip menjadi senjata makan tuan menurut saya ya. Karena dengan perang dagang dengan Tiongkok semakin memanas dan Cina Tiongkok menjadi salah satu pemegang obligasi terbesar Amerika Serikat, ini tentu saja mendorong ya pelepasan dari obligasi Amerika Serikat tersebut dan mendorong kenaikan yield. Maka dari itu mungkin harapan Trump adalah salah satu cara alternatifnya dengan menekan supaya Fed rate bisa turun, harapannya yield juga turun. Apalagi juga kalau mungkin dibandingkan juga dengan pergerakan indeks dolar Amerika Serikat, itu benar-benar dolar Amerika Serikat sekarang jatuh di bawah level terendah 3 tahun terakhir, di bawah 100, sekarang posisi 98 ya. Dan kebalikannya, harga emas itu terus meroket ya, artinya mengantisipasi ketidakpastian pasar secara global ya, di tengah kondisi dolar juga anjlok ya kan, ekonomi nggak pasti karena perang dagang terus-terusan naik-naikkan tarif antara Tiongkok dan Amerika Serikat, dan saling menaruh pengaruh di negara-negara yang berkaitan. Nah, maka orang akan terus mengejar pada komoditas emas, kira-kira seperti itu. Oke, ini kalau dilihat ataupun disimpulkan sebagai bentuk kepanikan dari Donald Trump sendiri terkait dengan berbagai macam strategi yang dia lakukan, tapi kemudian tak kunjung memberikan hasil yang diharapkan. Betul. Begitu. Hasil. Kemudian Ya. juga melihat hal lain yang mungkin dapat
mendukung quote unquote efektivitas ataupun mungkin narasi terkait dengan perdagangan dari Amerika Serikat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga acuan di Amerika Serikat. Tapi kalau dilihat dari konsensus lah ya, most likely mungkin nggak bakal turun nih dalam waktu dekat. Akan sehot apa nanti dinamikanya menurut Anda, Pak Praska? Ya, kalau saya sih melihatnya memang dalam waktu dekat ini tidak bisa langsung diturunkan ya karena tentu saja harus ada pertimbangan macam-macam tidak hanya dari sisi katakan faktor apa namanya inflasi karena memang inflasi sendiri juga memang melambat tapi melambatnya juga masih di level 2,4% tidak yang sampai di bawah 2% seperti itu. Memang melambat dalam 2 bulan terakhir ya. Dan juga angka unemployment rate pun juga masih tampak stabil di kisaran 4,2%. Artinya tidak terjadi lonjakan signifikan dari angka pengangguran, inflasi ngedrop jatuh, ya kan bahkan GDP pun juga secara angka pertumbuhan tahunan masih di kisaran 2%. Artinya memang melambat tapi belum sampai yang mengalami Hmm, kondisi yang cukup signifikan. Sehingga keputusan suku bunga acuan dipertahankan stabil menurut saya masih cukup masuk akal ya. ya, Dan konsensus pun juga mengharapkan masih stabil di tengah baik. gejolak yang masih cukup besar yang antara perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Jadi sebenarnya masalahnya ini sih di perang dagang, tapi ingin diintervensi sisi lain untuk mendorong ekonomi Amerika tumbuh dengan menekan interest rate supaya lebih lebih ekspansif seperti Oke, itu. oke. Secara indikator pertumbuhan ekonomi tidak kemudian menemukan ada satu urgensi mengapa akhirnya suku bunga acuan harus diturunkan oleh The Fed begitu. Tapi secara politis sebetulnya mungkin nggak ada keputusan-keputusan yang akhirnya quote unquote dipengaruhi oleh tekanan yang diberikan oleh Gedung Putih begitu terhadap Bank Sentral di sana. Menurut Anda seperti apa, Pak Praska? Ya, dalam hal tekanan memungkinkan saja ya, Hmm, tapi kita melihatnya tentu dalam prakteknya tekanan tersebut kan harus didukung oleh data dan fakta ya untuk mendasari bahwa suku bunga harus turun seperti itu. Tapi selama data ekonomi masih cukup menunjukkan kondisi yang dalam batas toleransi itu ya. seharusnya tidak serta-merta tekanan politik membuat suku bunga harus turun dan apalagi turunnya cukup signifikan misalnya dari 4,5 tiba-tiba turun 50 basis point ke 4%. Ya, Itu akan semakin melemahkan dolar Amerika semakin jatuh menurut saya seperti itu jatuhnya begitu luar biasa emas semakin melonjak artinya ketidakpastian ekonomi makin besar lagi seperti itu. Nah baik. ini yang menurut saya harusnya tidak mungkin terjadi ya. Baik, kalau kita kemudian bisa simpulkan dari apa yang terjadi terkait dengan pelemahan dari Wall Street sendiri, adanya harapan mengenai independensi Bank Sentral ataupun The Fed tidak kemudian dicampuri oleh pemerintah begitu ya. Sejauh mana ini Ya. kemudian menjadi sebuah reaksi yang wajar dan bagaimana sebetulnya pasar domestik akan merespon hal ini, Pak Praska? Ya, tentu saja kalau bicara respon pasar dalam negeri ya dengan apa gejolak di sana di Amerika Serikat gejolak dalam arti pemerintahannya mencoba mengintervensi keputusan bank sentral yang seharusnya independen seharusnya pasar kita sih tidak terlalu relevan. Hmm, Kelihatan sekali dari pasar bursa Asia sendiri juga justru dengan melemahnya dolar Amerika Serikat ini kan tampaknya membuat apa bisa dikatakan Amerika ini menimbulkan apa masalah bagi dia sendiri seperti itu juga sementara bursa apa investor tentu saja melarikan dananya nggak cuma pada ke emas tentu saja ke emerging market ya salah satunya ke pasar Asia dan juga Indonesia meskipun secara data memang kalau saya lihat arus dana investor asing ini masih terus deras ya aksi jualnya kemarin 514 miliar pasar reguler dan secara seminggu terakhir itu 2,3 triliun bahkan kalau secara year to date akumulasi itu sudah 35 triliun ya. Di total market 50 triliun sudah cukup deras. Tapi paling tidak serta-merta bahwa dengan kisruh di sana itu membuat pasar kita itu juga hari ini anjlok cukup signifikan. Menurut saya cukup memang bisa terkoreksi, tapi koreksi untuk IHSG hari ini masih relatif terbatas di kisaran 6365 sampai di 6507 ya. Seperti itu. oke. Dan memang yang menjadi sorotan adalah yang disoroti oleh pasar saat ini adalah lebih kepada pertikaian perang dagang antara Amerika dan Tiongkok ini dampaknya kemana-mana. Nah, dampak Hmm, kemana-mana ini kan karena tadi tarif reciprocal yang meskipun ditunda, tapi kan negosiasi itu kan menimbulkan konsekuensi seperti itu. Bagi negara-negara yang ingin mencoba dan kutip berdamai dengan tarif Trump reciprocal tersebut ya. Itu yang mungkin diantisipasi efeknya seperti apa terhadap ekonomi dalam negeri. Di tengah ekonomi dalam negeri sendiri juga masih berjuang yang untuk bisa sustain dari
tekanan perlambatan, kira-kira seperti itu. Oke, ditutup penguat tipis 0,12% dan juga Anda melihat Ya, possibility bahwa IHSG akan bergerak melemah tipis lah ya di perdagangan di ya. hari ini. Di tengah proyeksi market yang demikian adanya seperti yang Anda tadi sudah sampaikan, strategi investasi apa yang paling aman bisa diterapkan oleh pelaku pasar, Pak Praska? Ya, kalau saya sih melihatnya lebih selektif buying ya, di Hmm, pembelian yang selektif seperti itu. Jadi karena market saat ini kan cukup tidak bisa ditebak menurut saya. Perusahaannya bagus atau memang lagi bagus, perusahaannya bagus tapi lagi melambat kinerjanya, ya sama-sama jatuh atau bahkan emiten yang bagus pun juga harga sahamnya jatuh juga terkena aksi jual kan seperti itu. Jadi menurut saya investor baiknya lebih ke selektif buying, memang fokus pada saham-saham yang punya fundamentalnya itu tumbuh dalam jangka panjang, syukur-syukur bisa dicek ya, melewati era pandemi dan sebagainya tetap masih growing ya, sustainability-nya itu cukup kuat, hmm, sehingga itu yang bisa dijadikan sebagai target pemilihan saham seperti itu. Ini jadi tengah kondisi kayak ini saya sarankan lebih ke memilih saham-saham yang relatif aman dulu ya, baik. nanti begitu market turun mulai lebih stabil ya, baru boleh mungkin investor melirik ke saham-saham yang lebih ke growth stock ya, untuk pertumbuhan tinggi. Kalau saya lebih ke yang dividend player dan juga long term sustainability-nya itu cukup besar, kira-kira seperti itu. Baik, terkait dengan sentimen dari campur tangan pemerintah Amerika Serikat terhadap the Fed dan juga beberapa Ya, hal yang terjadi di Amerika Serikat, Anda melihat possibilities bahwa ada aliran dana asing yang masuk, tapi kemudian ada sentimen lain yang juga cukup memperberat dari pergerakan domestik, diantaranya adalah terkait dengan pertikaian ataupun perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China yang melebar kemana-mana begitu ya. Makanya Anda kemudian melihat possibilities ya hari ini akan melemah tipis. Baik, secara spesifik saham-saham yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini apa saja? Kita akan bahas usai jeda berikut ini Pak Praska, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.